saya akan memberikan tip. Jadi kalau teman-teman lihat dari panen jambu bangkok saya tadi ya, itu ada yang kecil, kemudian ada yang besar ya, kemudian ada yang ukuran sedang. Nah itu sebenarnya kita bisa pantau lebih awal ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan buah yang besar, kemudian yang kecil, itu sebenarnya dari awal sudah bisa kita lihat ya. Nah, saya akan memberikan tip bagaimana ciri-ciri dari buah jambu bangkok ini akan menjadi buah yang agak besar, kemudian sedang ataupun kecil ya. Oke teman-teman, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini teman-teman, kita akan panen jambu bangkok atau jambu biji lagi ya. Nah jadi teman-teman ya, jadi sudah mulai matang dan ini besar ya. Oke. Jadi sudah ada beberapa yang sudah siap dipanen ya. Oke. Nah ciri-ciri dari jambu bangkok atau jambu biji ini yang sudah siap dipanen, warnanya hijau muda ya, tidak hijau tua lagi. Nah dia seperti ini contohnya teman-teman. Oke. Nah jadi kita akan mulai panen ya teman-teman. Yang ini besar ya teman-teman ya. Oke. Ini juga ya, sudah siap panen. Nah ini juga ya. Ini juga kita panen. Yang ini agak kecil ya. Ya ini juga cukup besar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tadi sudah panen ya. Jadi masih ada juga ini jambunya yang masih kecil ya. Jadi ini terus berbuah ya teman-teman ya, jambu ini ya. Ya itu dia. Nah, jadi ini dia teman-teman ya, jambu bangkok biji yang sudah kita panen tadi ya teman-teman. Ya ini cukup enak ya. Jadi jambu ini cukup rapuh kalau kita makan langsung ya teman-teman. Ikuti video saya selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, kita akan membungkus ya. Jadi ada jambu yang masih kecil dan ini kita akan bungkus ya, supaya aman dari serangga buah. Nah jadi di kesempatan ini saya akan memberikan tip. Jadi kalau teman-teman lihat dari panen jambu bangkok saya tadi ya, itu ada yang kecil, kemudian ada yang besar ya, kemudian ada yang ukuran sedang. Nah itu sebenarnya kita bisa pantau lebih awal ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan buah yang besar, kemudian yang kecil, itu sebenarnya dari awal sudah bisa kita lihat ya. Nah, saya akan memberikan tip bagaimana ciri-ciri dari buah jambu bangkok ini akan menjadi buah yang agak besar, kemudian sedang ataupun kecil ya. Oke teman-teman, ikuti keseruan saya ini ya. Jadi contoh ini buah jambu yang akan bakalan besar ya. Nah kenapa? Itu kalau kita bisa lihat ya, jadi dia tumbuh di buahnya atau putiknya itu tumbuh di cabang yang akan tumbuh juga ya, seperti ini ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini bakalan tumbuh sehingga dia sanggup menopang dari buah ini. Nah buah seperti ini harus kita bungkus ya, supaya untuk mendapatkan hasil buah yang lebih besar ya teman-teman. Nah kemudian ini juga ya teman-teman ya. Nah jadi ini buahnya bakalan besar. Nah cuman kalau kita ingin mendapatkan buah yang lebih besar, ini harus kita buang satu ya. Jadi sehingga hanya akan terfokus pada satu buah. Namun kalau kita ingin mendapatkan buah yang sedang ya, dua-dua ini kita besarkan aja, tidak masalah ya. Tapi kalau misalnya kita ingin mendapatkan buah yang jumbo ya cukup satu aja ya yang kita besarkan.
Nah ini juga ya teman-teman ya. Nah ini juga bakalan akan menjadi besar ya, dari putiknya bisa kita lihat ya, dan kemudian dia munculnya di cabang yang akan tumbuh ya, sehingga dia sanggup menopang buah ini nanti ya teman-teman ya. Makanya ini nanti akan saya bungkus ya. Nah ini berbeda dengan putik buah yang di sini ya. Kalau kita lihat dia tumbuh di ujung. Nah jadi dahannya ini itu tidak akan mungkin membesar lagi, sehingga kemungkinan buah ini akan menghasilkan buah yang kecil ya. Kalau yang seperti ini ya sebaiknya memang ya kalau mau dibesarkan bisa juga, tapi buahnya tidak akan maksimal ya teman-teman ya. Nah seperti ini juga ya teman-teman ya. Jadi dia tumbuhnya di ujung ya. Nah kalau kita mau membesarkan ya sebaiknya kita kurangi ya. Dan ini buahnya mungkin tidak akan terlalu besar ya, kecil ya, karena memang dia tumbuhnya di ujung cabang dan tidak akan membesar ya. Nah, kalau ini akan menjadi buah yang besar ya, karena itu memang tumbuhnya di pangkal dari dahan yang pucuknya akan membesar ya. Nah ini nanti ini akan kita bungkus ya, karena buahnya nanti akan besar. Nah ini juga ya, ini akan menjadi buah yang besar ya, karena dia tumbuh di dahan yang akan tumbuh lagi ya. Nah, karena dia akan mampu menopang dari buahnya yang akan membesar nanti. Nah di samping itu juga aliran dari nutrisi ke buah ini juga akan cukup banyak. Teman-teman sampai di sini dulu video saya ya. Jadi saya sudah memberikan tips tadi bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah jambu biji yang besar. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sampai di sini jangan lupa like, subscribe dan komen channel YouTube saya. Dan kita akan melihat video-video saya selanjutnya. Atas bantuan teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.